Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wal anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Tahkim Lomba Dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh panitia Lomba Dakwah, terkhusus kepada Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh pemirsa Lomba Dakwah dan seluruh pemirsa Face Media dimanapun berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi kita. Salah satu buktinya adalah adanya beberapa nikmat dan banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, terkhusus nikmat iman dan Islam yang masih melekat. Maka dari itulah saya mengajak kepada seluruh pemirsa Face Media dimanapun anda berada untuk mengumandangkan kalimatut tahmid sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kehinaan, kemaksiatan, kerusakan, dibawa ke alam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Masuklah ke dalam surga lewat jalur cinta. Bisakah hanya dengan bermodal cinta seseorang masuk ke dalam surga? Jawabannya sangatlah bisa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam salah satu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa fihi syaikhan, bahwasanya suatu ketika Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Lalu apa jawaban Rasulullah? Ma a'dattaraha. Apa yang kau sudah persiapkan wahai Umar di dalam menyambut datangnya hari kiamat? Kenapa kamu berani sekali bertanya tentang datangnya hari kiamat? Apakah bekalmu sudah sempurna? Apakah ibadahmu sudah sempurna? Maka apa jawaban Sayyidina Umar? Ma a'dattu min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, bekal saya di dalam menyambut datangnya hari kiamat, saya tidak terlalu memperbanyak solat saya, tidak memperbanyak sedekah dan puasa saya,
Akan tetapi saya punya bekal yang sangat berharga, yaitu saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, yakni kita ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Ya Umar, antah ma'aman ahbabtah. Wahai Umar, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah dan kepada saya, maka kamu akan menemani saya di dalam surganya Allah nanti. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Hanya bermodal cinta, Sayyidina Umar bisa masuk ke dalam surga. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tadi? Maka cinta bukan sekedar cinta. Cinta tidak sembarangan cinta. Tetapi yang dimaksud adalah cinta yang tidak menyalahi aturan-aturan syariat Islam, tidak melenceng daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, masuklah ke dalam surga lewat jalur cinta dengan mencintai orang-orang yang dekat kepada Allah, mencintai orang-orang soleh. Karena ada kata-kata yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang suatu saat nanti ketika kembali kepada Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada para nabi, cinta kepada orang-orang soleh, maka tempat kita adalah bersama mereka nanti. Di mana? Sudah pasti kalau yang kita cintai ulama, orang soleh, tempatnya adalah di dalam surga. Dan insya Allah dengan sebab kita bermodal mencintai mereka, kita akan duduk bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah, jikalau yang kita cintai itu orang-orang yang jauh dari Allah, apalagi tidak beragama Islam, maka pastikan kamu akan bersama mereka di dalam nerakanya Allah. Dan fakta realita yang ada sekarang, di antara saudara-saudari kita yang seiman dan seagama, banyak yang salah di dalam menggunakan cintanya. Kebanyakan di antara saudara-saudari kita mencintai orang-orang yang jauh dari Allah, mencintai artis yang tidak beragama Islam. Dan yang paling banyak terjadi di antara kita adalah kebanyakan di antara generasi muda kita banyak yang mencintai, bahkan mengidolakan artis-artis Korea yang sudah jelas mereka tidak beragama Islam. Ketahuilah, kalau kalian mencintai artis-artis Korea yang tidak sedikit pun mengenal Allah, mereka agamanya bukan agama Islam, maka tempatmu akan bersama mereka nanti di mana sudah pasti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Bahkan cintanya sudah cinta buta. Setiap waktu yang dimunculkan di story-nya adalah artis-artis Korea. Setiap waktu yang dimunculkan di status Facebooknya adalah artis-artis yang tidak beragama Islam. Dan juga ditempel di dindingnya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Hadirin pemirsa Face Media sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum terlambat perbaiki cinta kalian. Kemana cintamu sekarang? Kemana cintamu diarahkan sekarang? Ke orang soleh atau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mari perbaiki sebelum terlambat. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum saya tutup, manusia tidak bisa lari daripada cinta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran ayat ke-14 surah ketiga surah Ali Imran juz ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayat. Bahwasanya manusia itu oleh Allah dihiasi dengan rasa cinta, saling mencintai lawan jenis. Maka yang perlu diperhatikan sekarang adalah ketika kita sudah saling mencintai lawan jenis, bagaimana cinta itu menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, bukan malah mencelakakan kita. Bagus kita mencintai lawan jenis kita, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, tidak ada yang salah, selama itu niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengarah kepada yang namanya pacaran. Ketika pacaran tidak ada yang perlu disalahkan. Kata Imam Syafi'i, mencintai seorang perempuan itu tidak salah. Sekalipun pernah ada yang berkata, inna hubban nisa'i juhdul bala. Mencintai seorang perempuan itu adalah bencana yang luar biasa. Maka dibantah oleh Imam Syafi'i, laisa hubbun nisa'i jahla walakin qurbu man lam tuhibbu jahdul bala. Mencintai seorang perempuan itu bukan musibah, bukan bencana. Tetapi ketika ada orang yang dekat dengan kamu tetapi tidak mencintai, itulah yang disebut dengan bencana. Artinya apa? Kalau kamu pacaran, kamu dekat dengan seseorang tetapi ketahuilah kamu tidak cinta di situ, dan tidak boleh pacaran itu dikatakan dengan cinta, karena tidak sesuai dengan definisinya. Karena definisi daripada cinta itu adalah kullu ma ya'til khair wal jamil, setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keindahan. Kalau pacaran sudah jelas tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kemudaratan, mengundang benci dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbaiki cinta kita sekarang sebelum terlambat, agar cinta itu bisa menyelamatkan kita, membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhiran minni uqaddimu min samimi qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.